Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat untuk mengikuti setiap kegiatan di kelas 4 ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang indera pendengaran manusia. Tentunya kita sudah tahu bahwa indera pendengaran manusia adalah telinga. Nah, telinga ini merupakan organ pendengaran manusia. Fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran, ternyata telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, untuk mengenal indera pendengaran manusia, kita harus mengenal bagian-bagian daripada telinga yang ada pada manusia. Anak-anak kelas 4 yang hebat, secara umum, bagian-bagian telinga manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar diantaranya daun telinga. Daun telinga yang terdiri dari tulang rawan dan dapat kita tekuk, ini berperan atau berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan bunyi-bunyi yang kita dengar. Kemudian ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini merupakan bagian dari telinga luar yang berfungsi untuk tempat masuknya bunyi. Lalu, ini bagian dari telinga luar yaitu liang telinga. Nah, liang telinga ini berfungsi untuk menyalurkan bunyi menuju ke bagian telinga tengah. Pada bagian liang telinga ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menghindari kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam telinga kita. Begitu juga untuk menghindari air yang masuk ke dalam telinga kita, sehingga telinga kita akan bersih dan tetap terjaga. Nah, itulah bagian dari telinga luar. Ada daun telinga, kemudian lubang telinga, dan liang telinga. Kemudian kita lanjut ke bagian telinga tengah. Nah, pada bagian telinga tengah ini terdapat gendang telinga. Gendang telinga ini sangat tipis sekali ya. Nah, fungsi daripada gendang telinga ini, dia berfungsi untuk merubah bunyi yang tadi masuk melalui liang telinga menjadi getaran. Nah, ketika bunyi masuk ke lubang telinga atau ke liang telinga, maka gendang telinga ini akan bergetar. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil atau tulang malleus, kemudian juga tulang landasan atau disebut tulang incus, dan juga tulang sanggurdi. Nah, ketiga tulang pendengaran ini berfungsi untuk memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga. Nah, ketika gendang telinga bergetar saat dia menangkap bunyi atau mengubah bunyi dari lubang telinga, maka tulang-tulang pendengaran ini juga akan bergetar. Malah tulang-tulang pendengaran ini akan memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga itu, gitu kan ya. Untuk nanti dikirimkan ke bagian telinga dalam. Nah, kemudian pada bagian tengah telinga ini terdapat rongga. Rongga ini disebut sebagai saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini berfungsi untuk menghubungkan telinga dengan rongga mulut gitu ya. Dan selain itu juga saluran eustasius ini berperan untuk menjaga tekanan udara supaya gendang telinga yang kita miliki ini dapat bekerja dengan baik. Nah, itulah bagian-bagian telinga tengah. Ada gendang telinga, kemudian tulang-tulang pendengaran, diantaranya tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian juga ada saluran eustasius. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian telinga dalam. Anak-anak kelas 4, nah kalau kita perhatikan dari gambar ini, kita akan melihat bagian telinga dalam yang mirip-mirip berbentuk seperti siput. Nah, memang bagian ini disebut sebagai rumah siput. Nah, rumah siput ini dia berfungsi untuk merubah getaran yang tadi diterima menjadi sinyal-sinyal atau pesan-pesan yang akan dikirimkan ke otak. Nah, dikirimkan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran.
Nah, saraf-saraf pendengaran yang dimiliki diantaranya saraf vestibular dan saraf rumah siput. Nah, nanti pesan-pesan yang disampaikan ke otak melalui saraf-saraf ini akan diproses oleh otak, sehingga kita dapat menyatakan bahwa itu suara kambing, itu suara sapi, itu suara orang jatuh, dan yang lain sebagainya. Itu akibat dari pesan-pesan yang disampaikan oleh rumah siput. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar, kita akan melihat ada bagian yang berwarna biru. Nah, bagian yang berwarna biru pada gambar ini disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran. Nah, 3 saluran setengah lingkaran ini dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, fungsi 3 saluran setengah lingkaran inilah yang membuat alat indera atau telinga kita selain sebagai alat pendengaran juga sebagai alat keseimbangan tubuh kita. Sehingga bagian ini memang harus dijaga dengan baik ya, jadi dihindari dari benturan-benturan. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian telinga, ada bagian telinga luar, ada bagian telinga tengah, dan ada bagian telinga dalam. Kemudian kita juga akan cari tahu bagaimana proses pendengaran itu bisa terjadi. Oke, yang pertama, bunyi itu akan ditangkap atau dikumpulkan oleh daun telinga. Nah, kemudian bunyi yang sudah tertangkap atau sudah terkumpul akan masuk melalui lubang telinga yang kemudian akan disalurkan ke dalam liang telinga. Nah, untuk menuju kepada gendang telinga. Nah, bunyi yang sudah menyentuh gendang telinga maka akan dirubah oleh gendang telinga menjadi sebuah getaran. Nah, ingat bahwa tulang-tulang pendengaran diantaranya tulang martil, kemudian tulang sangurdi, dan tulang landasan ini mereka saling berhubungan, sehingga ketika gendang telinga bergetar, ketiga tulang pendengaran ini juga akan ikut bergetar. Bahkan ketiga tulang pendengaran ini akan memperkuat getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga yang kemudian akan disalurkan menuju rumah siput. Nah, di rumah siput ini getaran-getaran yang diterima akan dirubah menjadi pesan-pesan atau sinyal-sinyal yang nanti akan dikirimkan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Akhirnya, otak kita dapat menentukan, dapat memproses apa suara yang mereka dengar. Sehingga ketika mendengar suara kambing, maka otak kita akan mengolah dan menyebutkan bahwa itu suara kambing. Ketika mendengar suara kucing, otak kita akan mengolah dan menyebutkan bahwa itu adalah suara kucing dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain kita dapat mengetahui bagaimana proses pendengaran itu bisa terjadi, kita juga harus paham bagaimana cara memelihara kesehatan telinga kita. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Bahaya nih ya. Lalu, jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Karena kita tahu bahwa gendang telinga kita itu sangat-sangat tipis. Demikian penjelasan tentang telinga dan ini merupakan indera pendengaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.